membuat impian menjadi kenyataan. Menarik harmoni ke dalam hidup. Di dalam hidup ini, kita akan menghadapi cobaan dan derita yang tidak bisa kita ubah. Kita hanya harus membiarkan mereka mengubah kita. Ron Lee Davis. Aku terbangun di ruang pemulihan dengan dokter di sisi tempat tidurku. Ia mengatakan padaku bahwa mereka mengalami kesulitan menemukan peluru di tubuhku. Tapi akhirnya mereka dapat mengeluarkannya. Kemudian dengan santai mereka mengatakan, sementara mereka ada di sana, mereka juga mengeluarkan usus buntuku. Apa? Mengapa Anda melakukannya? Tanyaku. Luka tembak itu ada di sisi yang lain. Oh, itu hanya prosedur standar, jawabnya. Manakala kami membuka perut seseorang untuk melakukan sesuatu, kami membuang usus buntu sebagai tindak penjagaan. Dengan demikian, kelak Anda tidak akan mengalami masalah itu. Lagi pula Anda tidak membutuhkannya. Aku kesal, aku tidak bisa membayangkan kesombongan dan keangkuhan seseorang yang berpikir dia lebih tahu dari Tuhan tentang organ yang aku butuhkan di dalam tubuhku. Beberapa hari kemudian, aku keluar dari rumah sakit dengan perasaan dendam. Parahnya lagi, ternyata pembedahan itu tidak berjalan dengan baik. Jahitannya terlepas dan aku melihat darah membasahi seluruh tubuhku. Seminggu kemudian, luka itu terinfeksi sehingga aku harus pergi ke rumah sakit lagi. Dan nyerinya tak tertahankan. Tidak menjadi soal apakah aku terbaring, duduk, dan berdiri. Aku tidak dapat menemukan posisi yang akan meredakan nyeri itu. Berbulan-bulan kemudian, aku bukan bertambah baik, malah bertambah parah. 4 atau 5 kali aku terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Aku tidak punya energi dan sepertinya tubuhku selalu harus berpelang melawan infeksi. Aku berulang kali mengunjungi dokter dan kami memeriksa segalanya. Tidak ada hasilnya. Ia sungguh bingung tentang penyebab masalahku. Kami pikir mungkin aku terinfeksi beberapa penyakit tropis dalam perjalananku. Jadi aku pergi ke spesialis penyakit menular. Tidak ada hasil. Kami mencoba dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, tidak ada hasilnya. Kami mencoba spesialis lain, juga tidak ada hasilnya. Dalam prosesnya, aku mendapat pikiran intuitif. Dokter, tolong lakukan foto sinar X karena aku pikir pelurunya masih tinggal di dalam tubuhku. Simpan saja uang Anda, jawabnya. Orang-orang di rumah sakit itu mungkin kacau, tetapi tidak sekacau itu. Akhirnya, aku pergi ke dokter spesialis lambung dan usus yang ingin memeriksa seluruh perut bagian atas dan bagian dengan sinar X. Ketika aku bersiap, perawat melihat jaringan perutku dan menanyakan penyebabnya. Aku memberitahunya tentang pembedahan untuk luka tembak dan ia melanjutkan pemeriksaan. Sekitar 20 menit kemudian, ia kembali sambil memegangi foto sinar X. Aku melihat peluru itu masih bersarang di tubuh Anda, katanya dengan santai. Apa itu gara-gara peluru itu persis di sisi tulang punggung? Bayangkan kekejutanku kemudian kemarahanku. Aku telah sakit selama berbulan-bulan. Aku tidak punya asuransi. Dan aku telah menghabiskan semua tabunganku untuk berobat ke dokter, melakukan berbagai tes dan memeriksakan diri ke spesialis. Tidur malamku tidak pernah nyenyak sepanjang aku bisa mengingatnya. Dan dokter itu benar-benar mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkannya. Bagaimana ia bisa berbohong seperti itu? Aku bingung dan tidak tahu kemana harus pergi. Para pengacara malpraktik mengantre untuk mengambil kasusku. Sepertinya jelas bahwa ini adalah kasus yang akan dengan mudah memenangkan $1 juta. Tetapi ini terjadi sesudah aku menemukan buku The Dynamic Laws of Prosperity. Jadi aku melakukan apa yang selalu kulakukan ketika membutuhkan petunjuk. Aku hanya memejamkan mata, membuka-buka halaman, dan menempatkan jari pada sebuah paragraf. Ternyata tentang pengampunan. Dan bagian buku itu membahas tentang situasi tuntutan hukum dari seseorang. Penulisnya menulis bahwa Anda tidak bisa memaafkan seseorang jika Anda menuntutnya, dan jika Anda mempertahankan kemarahan atau dendam itu, Anda tidak bisa terbuka untuk menerima semua jatah kemakmuran.
Aku melihat $1 juta menguap. Tetapi secara naluriah aku tahu kebenaran kata-kata itu. Aku mengeluangkan 30 menit meditasi untuk situasi itu. Aku menyadari bahwa dokter dan tim medis telah mengeluarkan usus buntu dan meninggalkan peluru untuk apapun alasannya. Tetapi mereka juga telah menyelamatkan nyawaku. Aku ditembak dalam suatu perampokan dan dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluarkan banyak darah. Denyut nadiku melemah dan jantungku nyaris berhenti bermenit. Jika mereka tidak turun tangan, mungkin aku sudah meninggal. Aku menyadari bahwa mereka telah melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Aku menulis sebuah kalimat afirmasi pengampunan sebanyak 13 kali dan meletakkannya di dalam kitab suciku untuk didoakan. Aku melepaskan dendam dan kemarahanku dan memandang para dokter dan stafnya itu di dalam terang Tuhan. Kemudian terjadi hal yang menakjubkan. Malam itu untuk pertama kalinya aku tidur nyenyak tanpa terbangun. Tidak lama kemudian aku dioperasi kembali untuk mengeluarkan peluru itu. Tetapi kesehatanku membaik dengan dramatis sejak aku dimaafkan. Sekarang usiaku 48 tahun dan berada dalam kesehatan yang terbaik sejak aku berusia 20-an. Aku menjadi paham bahwa jika tidak dapat memaafkan seseorang, Anda tidak bisa terbuka kepada kelimpahan. Jika Anda menahan dendam, cinta tidak bisa masuk. Jika memelihara dendam, Anda akan memelihara diri sebagai korban. Dan jika Anda bertahan sebagai korban, tidak ada ruang di benak Anda untuk menjadi pemenang. Aku akan ceritakan sebuah pelajaran menarik yang aku pelajari. Orang pertama yang harus Anda maafkan adalah diri Anda sendiri. Aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang yang sulit memaafkan dirinya sendiri. Dan dulu aku juga begitu. Tapi aku telah memahami bahwa terlepas dari seberapa buruk anggapanku terhadap diriku, aku mempunyai pencipta yang sudah memaafkanku. Dan aku tahu aku harus memaafkan diriku dan melanjutkan perjalanan hidup. Dan aku juga harus memaafkan diriku untuk melanjutkan perjalanan hidupku. Atau aku akan terus mewujudkan hidup yang penuh kesedihan, keterbatasan, dan kekurangan. Setelah melakukan itu, aku mulai mewujudkan kemakmuran di area-area lain dalam hidupku. Aku berhenti mengulangi pola negativitas dan relasi yang tidak fungsional sepanjang usiaku. Aku menarik orang-orang yang mendatangkan kegembiraan dan makna ke dalam hidupku. Aku telah menemukan kembali tugasku dan melakukan pekerjaan yang kusukai. Dan aku telah menukar kebangkrutan dengan menjadi multi-milioner. Tetapi karya kemakmuranku telah mengajarkan bahwa sebenarnya ada 7 hukum kemakmuran yang harus kita hidupi. Dan semuanya saling berkaitan. Hukum vakum kemakmuran bekerja di dalam situasi pengampunan. Ketika seseorang datang padaku dengan hambatan pada kemakmuran, aku menganjurkan 3 langkah sederhana. Pertama, secara mental memaafkan setiap orang yang tidak harmonis dengan Anda. Yang kedua, secara mental meminta pengampunan dari orang-orang kepada siapa Anda telah berbuat salah di masa lalu, menggosipkannya, atau terlibat di dalam tuntutan hukum atau disharmoni lainnya. Dan terakhir, yang ketiga, jika Anda menuduh diri untuk kegagalan dan kesalahan Anda, maafkanlah diri Anda. Setelah ketiga langkah ini selesai, jalan menuju kemakmuran akan terbuka bagi Anda. By Randy Gege.